Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita belajar pada pagi ini, Ibu akan absen dulu satu-satu ya. Nur Fitri, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Ermita Sundari, Belum hadir, Bu. Mustafa, Belum juga, Bu. Iqbal. Belum juga, Bu. Oke. Eh, jadi kita mulai materi kita pada pagi ini. Ibu akan men-share materi kita pada pagi ini. Apakah sudah nampak materi Ibu? Sudah, Bu. Materi kita pada pagi ini adalah tentang dampak positif husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita dari dampak positif husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Siswa dapat menampilkan sikap spiritual dan pengalaman belajar sifat husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Siswa dapat menunjukkan perilaku sosial yang mencerminkan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan pengertian husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Siswa dapat menyebutkan contoh perbuatan dari husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Siswa dapat menyebutkan dampak positif dari husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Siswa dapat mendemonstrasikan dampak positif dari akhlak terpuji, yaitu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Kompetensi dasar dari materi dampak positif husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Menghayati sikap husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun sesuai ketentuan Islam. Mengamalkan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak positif sifat husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Mengomunikasikan contoh penerapan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang husnuzon. Pengertian dan pentingnya husnuzon. Salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnuzon. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik, dan zon berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan dan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Semua ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan. Juga setiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberi rahmat karunia yang masing-masing berbeda. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 237 ditegaskan bahwa manusia itu tidak boleh melupakan keutamaan atau kebaikan orang lain. Artinya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237.
Hukum husnuzon kepada sesama manusia. Ada beberapa hukum husnuzon kepada manusia, yaitu wajib. Wajib adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudaranya yang seiman, karena sesama muslim itu sesama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah dan amalan saleh lainnya. Jaiz atau mubah, yaitu kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Contoh-contoh husnuzon kepada sesama manusia. Bentuk-bentuk sikap husnuzon kepada sesama manusia antara lain, ta'aruf, yaitu saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal. Mau melaksanakan kerjasama, yaitu saling membantu dan menolong, dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan menegakkan kehidupan bersama. Memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Karena setiap manusia itu mempunyai kemampuan dan bakat tertentu. Mau memberikan masukan, saran, atau dakwah untuk Islam dengan keyakinan dia itu membutuhkan petunjuk dan kebenaran, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, menganggap kritikan dan saran sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Hikmah husnuzon kepada sesama manusia. Di antara hikmah kita membiasakan perilaku husnuzon adalah menenteramkan hati, memudahkan koordinasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, memberikan kemudahan untuk komunikasi, dan bagi seseorang dengan husnuzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Membiasakan diri bersikap husnuzon. Perilaku ini tercermin dalam sikap sehari-hari, yaitu tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat, dan dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Dari yang Ibu jelaskan tadi tentang perilaku atau sifat husnuzon, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, langsung saja kita masuk ke tawadu. Pengertian dan pentingnya tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati. Tidak sombong dan tinggi hati, mudah tersinggung. Sikap tawadu sangat penting artinya dalam pergaulan sesama manusia. Sikap tawadu disukai dalam pergaulan sehingga menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Berbicara lebih jauh tentang tawadu, sebenarnya tawadu sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin menjaga amal soleh atau amal kebaikannya.
agar tetap tulus, ikhlas, murni dari tujuan selain Allah. Perintah mempunyai sikap tawadu. Tawadu di hadapan kedua orang tua, sikap tawadu terhadap kedua orang tua ini dalam bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang. Tawadu terhadap sesama muslim. Karena sesama muslim merupakan kesatuan yang saling memperkuat. Yang terakhir, tawadu di saat dalam pergaulan. Dampak positif membiasakan sikap tawadu. Adapun dampak positif sikap tawadu antara lain menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai nalurinya bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Upaya membiasakan diri bersikap tawadu. Ada beberapa perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki, dan melatih diri untuk menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya. Contoh perilaku tawadu. Tidak menyombongkan diri sebagai jabatan, pangkat, ilmu, bahkan kekayaannya terhadap orang lain, berteman terhadap siapa saja tanpa memandang derajatnya, menyembunyikan keahlian, kepintaran, maupun kompetensinya dari orang lain agar terhindar dari sikap sombong, berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat, dan menerima dan menghormati segala pemberian dari orang lain. Dari yang Ibu jelaskan, perilaku dan sifat tawadu ini, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah udah ngerti, Bu. Alhamdulillah. Kita masuk ke materi tasamuh. Pengertian dan pentingnya tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab, secara bahasa artinya murah, murah hati, lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Tasamuh ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. Tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak menghalangi hak ya orang lain, walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya, dan memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah, dan tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari bulan puasa.
Hikmah perilaku tasamuh dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, mendapatkan teman yang semakin banyak, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, mudah mendapatkan relasi, jika mendapatkan kesulitan, akan banyak orang yang menolong. Dan jika melakukan kesalahan, banyak orang yang mau memahami. Upaya membiasakan diri bersikap tasamuh. Untuk mempunyai akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh, perlu melakukan antara lain memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami proses. Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan dan kepentingannya. Berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri, kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Dan senantiasa mengevaluasi diri sehingga tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Dari yang Ibu jelaskan tentang sifat perilaku tasamuh, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, kita lanjut sifat dan perilaku ta'awun. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling menolong. Bentuk atau contoh ta'awun. Meringankan beban hidup orang lain, menutupi aibnya, memberi bantuan kepada seseorang, dan mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Dampak positif membiasakan sikap ta'awun. Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan, terwujudnya persatuan dan kesatuan, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Upaya membiasakan bersikap ta'awun. Menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Dan membiasakan melihat potensi diri, baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Dari materi perilaku ta'awun, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Karena materi ta'awun tadi adalah yang terakhir, baiklah kesimpulan dari kita belajar tentang dampak positif husnuzon, tawadu, dan ta'awun, yaitu kesimpulannya, husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun merupakan beberapa akhlak yang terpuji, yang sejatinya harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Banyak keutamaan dan manfaat yang didapati dari akhlak terpuji tersebut.
Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pelajaran kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan barusan adalah awal anak-anak untuk semangat lagi belajarnya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.